Halo Pak Bro, di video kali ini saya akan membahas mengenai mesin tetas Pak Bro. Dulu katanya Pak Bro ya, penggunaan mesin tetas itu berpengaruh pada perkembangan DOC Pak Bro. Ada yang mungkin DOC-nya itu nggak sesuai apa yang kita harapkan dan berujung pada kematian di usia dini DOC Pak Bro. Apakah demikian? Kita akan bahas bersama-sama di video kali ini Pak Bro. Jadi harap disimak Pak Bro ya, video ini baik-baik Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bro ya. Kita bertemu kembali Pak Bro bersama Awan Ayam Pak Bro. Hari ini hari terakhir kita berpuasa Pak Bro. Saya ucapkan selamat berpuasa Pak Bro. Sampai akhir kita sudah mencapai garis finish Pak Bro. Besok pagi kita sudah mengikuti yang namanya itu sholat id Pak Bro, sholat Idul Fitri. Jadi saya sekeluarga Awan Ayam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Pak Bro ya. Nah, di video pembuka saya sudah bilang akan membahas mengenai mesin tetas Pak Bro. Kenapa dulu itu dibilang mesin tetas itu ataupun inkubator itu kurang bagus Pak Bro. Jadi setelah saya tanya-tanya ke beberapa peternak yang lama Pak Bro ya, peternak sepuh lah, mereka bilang dulunya itu kendalanya adalah di penetasan Pak Bro. Terus saya tanya lagi kenapa bisa, karena informasi Pak Bro. Jadi dulu informasi mengenai mesin tetas itu agak kurang Pak Bro ya. Bukan nggak kurang sih Bro, tapi tidak ada yang namanya itu pembekalan mesin tetas Pak Bro. Jadi dulu pasti orang-orang itu kalau beli mesin tetas itu dari luar Pak Bro, yang harganya sekarang mungkin sudah berjuta-juta Pak Bro ya. Jadi untuk Pak Bro nya, kalau semisalnya mau menggunakan mesin tas, sekarang sudah zaman modern, sekarang sudah zaman canggih, silahkan cari Pak Bro ya. Referensinya silahkan cari mengenai informasi mesin tetas Pak Bro. Jangan berpikiran mesin tetas itu susah, tetapi gampang Pak Bro ya. Saya menggunakan mesin tetas sudah hampir beberapa tahun Pak Bro. Alhasil seluruh ayam-ayam saya mungkin sudah beberapa ribuan Pak Bro anak ayam yang saya jual dari beberapa tahun yang ke belakang, saya jual sampai sekarang. Itu semuanya alhamdulillah beranak pinak, alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa garis keturunan Pak Bro. Jadi yang mengatakan mesin tetas itu tidak bagus mungkin dulunya karena mungkin informasi Pak Bro ya. Jadi informasi itu agak kurang, informasi mengenai tata cara menggunakan mesin tetas, terutama dari penggunaan suhu dan kelembapan Pak Bro. Memang yang mempengaruhi penetasan itu tentunya di dua hal ini Pak Bro. Yang pertama itu adalah di suhu penetasan Pak Bro. Suhu penetasan itu memang cenderungnya kita menggunakan 37,00 sampai dengan 38,00 derajat Pak Bro ya. Untuk kelembapan itu memang di 50 sampai dengan 60 derajat Pak Bro. Tetapi beda tempat, beda pula menggunakan suhu Pak Bro. Di saya ini menggunakan 36,5 sampai dengan 37,5 Pak Bro. Di teman saya biarpun satu daerah itu menggunakan 37,5 sampai dengan 38,5 Pak Bro ya. Jadi memang tiap-tiap daerah, tiap-tiap mesin itu sebenarnya tergantung tata letak Pak Bro. Karena tata letak saya ini di luar, jadi menggunakan suhu seperti itu. Kalau teman saya itu tata letaknya di dalam rumah, jadi otomatis nggak ada yang namanya mengganggu Pak Bro ya. Untuk kelembapan pun sebenarnya enak kita atur Pak Bro. Kalau misalnya kurang kelembapan, kita naikkan air Pak Bro. Kurang lagi kita tambah spon. Seumpamanya kurang lagi, tutup semua ventilasi Pak Bro ya. Karena konsepnya itu adalah semakin rendah suhu, kelembapan itu semakin tinggi Pak Bro. Tetapi kalau misalnya suhu itu semakin tinggi, otomatis kelembapan itu semakin menurun Pak Bro ya. Jadi harus Pak Bro ingat baik-baik, kalau mau setel suhu, setelah di pas penetasannya Pak Bro. Jadi pas telurnya itu pecah, Pak Bro lihatlah di hari keberapa. Kalau misalnya harinya itu lebih dari 21 hari, berarti panasnya kurang Pak Bro. Kalau misalnya menetasnya cepat di umur 17 sampai dengan 18 hari, otomatis mesin tetas Pak Bro nya itu terlalu panas Pak Bro ya. Untuk mengukur kelembapan yang pas itu gimana Bang? Untuk
mengetahui kelembapan itu pas itu adalah dengan melihat di cangkangnya Pak Bro. Kalau cangkangnya rapuh berarti memang air ataupun kelembapan yang kita taruh di mesin tas itu sudah pas Pak Bro. Sebenarnya melihatnya itu dari ini Pak Bro, dari dari bawah telur. Jadi untuk penetasan terakhir di umur 17 sampai dengan 18 hari itu, sebelum masa-masa menetas itu, usahakanlah dari ujung telur, dari bawah telur itu kan yang tumpul Pak Bro, yang tumpul itu usahakanlah setengah ruas jari kelingking itu rongganya Pak Bro. Kalau dia sudah banyak, paling banyak itu di seruas jari kelingking Pak Bro ya, itu menandakan bahwa kelembapan Pak Bro nya pas Pak Bro. Tapi kalau misalnya sudah setengah, rongganya itu kelihatan, rongganya sudah setengah, berarti kelembapan Pak Bro nya itu kurang Pak Bro. Jadi tambahkanlah air Pak Bro ya. Kalau misalnya enggak mau naik-naik lagi, ya Pak Bro tinggalkan tambahkan spon lah Pak Bro ya. Jadi untuk penetasan sebenarnya kita itu harus mempunyai dua Pak Bro. Satu untuk setter, satu lagi itu buat hatchery Pak Bro. Jadi setter ini sampai dengan mereka 18 hari, hatchery ini sampai dengan mereka itu 18 hari sampai menetas Pak Bro. Suhunya pun berbeda Pak Bro. Kalau suhu penetasan itu di 37-38, kalau di hatchery itu 36,5 sampai dengan 37,5 Pak Bro. Jadi selisih itu 0, derajat Pak Bro. Untuk kelembapan, setelah mereka itu mau menetas 18 hari itu, naikkanlah kelembapannya itu di 65 sampai dengan 70 derajat Pak Bro. Kalau di awal penetasan di setter lah, kalau saya bilang Pak Bro ya, di setter itu setelah di 50 sampai dengan 60 derajat. Kalau sudah mau menetas di usia 18 hari sampai dengan menetasnya itu, usahakanlah di 65 sampai dengan 70 derajat Pak Bro. Gunanya buat apa sih Bang? Gunanya itu adalah untuk mempermudah si calon DOC-nya itu memecah cangkangnya Pak Bro. Jadi untuk merapuh kali ya, untuk buat cangkang itu rapuh Pak Bro. Jadi memang fungsi air ini kan itu buat membantu agar cangkangnya itu cepat dipecah Pak Bro ya. Jadi memang kelembapan ini ataupun air ini tujuannya pertama itu buat merapuhkan cangkang, yang kedua itu adalah buat menjaga agar air yang di dalam telur itu tidak cepat menguap Pak Bro. Jadi dua hal ini itu penting Pak Bro. Jadi poin penting kenapa saya bilang dulu orang-orang dulu bilang peternak lama Pak Bro ya bilang bahwa menggunakan mesin tas itu agak kurang ya, karena kurangnya informasi Pak Bro. Yang kedua itu adalah tentunya edukasinya kurang Pak Bro. Jadi kita sebagai peternak sekarang ini modern harus bisa-bisa menggunakan mesin tetas Pak Bro ya. Oke Pak Bro, kita sudahi dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa Pak Bro, bye bye.